Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwanu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa fawaid dan fikih dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Kita masuk ke nama yang berikutnya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, yang bermakna sang pemberi hibah, pemberian. Wahhab wazannya fa'al. Wazannya fa'al. Artinya yang terus-menerus tercurah pemberiannya. Terus-menerus tercurah hibahnya. Hibah. Ya. Dan itu ada ya di dalam pembahasan fikih muamalah tentang hibah. Pemberian. Kata beliau, wa huwa ismun takarrara fil Qur'anil Karim fi thalathati mawadi'a. Ini nama dari nama-nama Allah yang berulang dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali dalam 2 surah. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Imran ayat 8. Kata Allah, wahai Rabb kami, la tuzigh, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berhidayah kepada kami, dan hibahkanlah kepada kami. Hab, ini fil amrnya, kata kerjanya. Tapi kalau kata bentuk perintah dari bawah ke atas, ya, bermakna doa. Ya. Berarti di sini hamba yang meminta. Asalnya kata kerja bentuknya perintah. Ijlis. Duduklah. Qum. Berdirilah. Itu perintah ya. Bermakna tolap. Permintaan. Ya, tapi kalau dari bawah ke atas, hamba kepada Allah, kita katakan doa. Karena kalau kita katakan perintah, mana mungkin hamba memerintahkan Allah. Dilihat dari kata kerjanya iya. Tapi kita katakan dia doa. Paham ya? Meminta, doa. Wahab lana min laduka rahmah, dan berikanlah hibah kepada kami semua dari sisimu berupa rahmat. Ini ada fikih nanti juga jelaskan. Dari bentuk hibah Allah, dari bagian hibahnya Allah, rahmatnya. Di sini ini tentang doa ar-rasikhuna fil ilm. Ini. Ya. Dalam surah Al-Imran. Doa orang-orang yang dalam ilmunya, para ulama. Setelah Allah sebutkan bagaimana sikap mereka dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabih. Mereka beriman semuanya karena kullu min indi rabbina. Ini ucapan mereka sebelumnya. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang dalam keilmuannya, cara mereka menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala,
Mereka katakan amanna bihi, kami beriman dengan semua yang datang itu. Baik yang muhkamnya, mutasyabihnya, kami beriman semuanya. Kenapa? Kullu min indi rabbina. Karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru ini mereka berdoa ini. Berarti ini pujian untuk mereka, orang-orang yang dalam keilmuannya, orang yang beriman, yang jernih cara berfikirnya, salimul fitrah, orang yang selamat fitrahnya. Ini permintaan mereka, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lihat ya, ini orang yang berfikir lurus berfikirnya. Tetap merasa butuh dengan hidayah Allah. Tidak jemawa dengan itu. Padahal Allah sudah puji mereka. Allah sebutkan permintaan mereka. Ya Allah, jangan engkau sesatkan kami, palingkan hati-hati kami setelah hidayah ini, petunjuk ini. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berpikir lurus, ya. Tidak menyimpang cara berpikirnya. Tidak ikut bid'ah. Itu hidayah dari Allah. Yang sebelumnya mereka tidak tahu apa-apa. Makanya doanya indah sekali doanya. Ya Allah, jangan kau palingkan kami. Palingkan hati kami. Sesatkan kami. Setelah engkau berhidayah kepada kami. Dan hibahkanlah kepada kami dari sisimu berupa rahmat Allah. Berupa rahmatmu. Ini keistiqomahan. Penjagaan. Ta'yid. Kekuatan. Pertolongan. Ini semua ini. Hibah Allah. Innaka antal wahhab. Engkau ya Allah. Yang maha memberi. Pemberian. Sudah? Ini yang pertama. Penyebutan wahhab. Tempat kedua. Qala ta'ala. Am indahum khazain rabbikal azizil wahhab. Ini di awal surah Shad. Nabi perintahkan kepada Nabi, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di sisi mereka, katakan kepada mereka ya Muhammad, apakah di sisi mereka sembahan-sembahan selain Allah itu ya, ada perbendaharaan Rob kamu? Maksudnya apakah mereka punya seperti Allah punya? Bisa memberi, bisa menolong, bisa menyelamatkan, bisa memberikan ini, memberikan apa yang diminta. Memberikan rezeki. Mereka punya. Am indahum khazain rahmati rabbikal azizil wahhab. Sebelumnya kan? Iya. Di awal-awal surah Shad. Mereka katakan aja'al aliyata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Ya, tentang khusumah antara Nabi dan orang-orang musyrikin. Ya kan? Mereka katakan, apakah Muhammad ini mau menjadikan sembahan kami cuma satu? Ketika Nabi ajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini terus perdebatannya, nah ini diantaranya. Allah perintahkan Nabi, katakan kepada mereka, apakah di sisi sembahan-sembahan mereka itu ada yang seperti Allah memiliki perbendaharaan Rabbmu, perbendaharaan rahmat Rabbmu dari pemberian-pemberiannya. Itu dari khazaini rahmatillah. Rezeki, hidayah, pemberian, ya, keselamatan, penjagaan, dan seterusnya. Ada penyebutan khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Azizil wahhab. Taib, ini ayat yang kedua. Yang ketiga, wa qala ta'ala fi dzikri du'ain nabiyillahi Sulaiman alaihi salam. Masya Allah. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Allah berfirman tentang ucapan Sulaiman alaihi salam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat karunia yang tidak pernah diberikan oleh siapapun.
Makanya ini doanya, kenapa tidak diberikan kepada siapa setelahnya? Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman. Ya. Bahkan Nabi pun tidak diberikan. Bukan berarti Nabi Sulaiman lebih afdol, tidak. Tapi ini sesuatu yang Allah khususkan. Dari sebab juga doa Nabi Sulaiman, ini doanya. Dia berdoa, ya Allah, ampunilah aku. Permintaan pertamanya, ampun, maghfir. Wahabali mulkan, dan anugerahkanlah kepada aku kerajaan. Ya, maklum ya, angin diperintah, binatang-binatang diperintah, jin pun diperintah, ifrit dan selainnya dari kalangan jin diperintah. Iya. Bahkan di antara pengikut Nabi Sulaiman ada manusia-manusia, ada yang berilmu, orang-orang berilmu. La yambagi li ahadin min ba'di. Dan kerajaan itu ya Allah, jangan engkau berikan untuk salah seorang pun setelahku. Paham? Nah, makanya ketika Nabi dalam riwayat hadis lagi sholat, kemudian ada jin yang ingin lewat di depan Nabi SAW. Ditangkap lehernya, ya, sampai Nabi merasakan liurnya yang dingin. Kemudian Nabi katakan, seandainya bukan doa saudaraku Sulaiman, ini dia doanya. Seandainya bukan doa saudaraku Sulaiman, saya akan ikat ini. Jin ini saya ikat di tiang masjid. Dan besok disaksikan dan dilihat oleh anak-anak di Madinah. Maksudnya tidak bisa dilihat. Ya kan? Cuma Sulaiman alaihissalam yang bisa itu. Memerintahkan jin. Makanya kalau ada orang yang mengaku bisa lihat jin, apalagi kasih masuk dalam botol, jin itu. Nah, jin itu. Pakai jin itu ya. Manusia tidak bisa. Tentang melihat, sudah dalam surah Al-A'raf Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf. Innahu yarakum. Ya kan? Innahu yarakum. Huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Allah katakan tentang jin, iblis. Sungguh wahai Adam. Cucu Adam, dia itu melihat kalian. Dari sisi kalian tidak melihatnya. Dalam surah Al-A'raf itu. Tentang jin, iblis dan tentaranya. Kata Allah, dia melihat kalian, wahai anak cucu Adam. Kalian tidak bisa melihat dia. Jelas ya? Apalagi mau atur-atur jin. Nabi Sulaiman sudah berdoa. Nabi saya tidak diberikan itu. Iya. Itu tentunya bekerja sama dengan jin juga. Taib. Terakhir, beliau sebutkan Sulaiman alaihissalam, innaka antal wahhab. Sungguh engkau ya Allah Al-Wahhab, Maha memberikan pemberian, hibah. Taib. Sekarang itu dalil ya, 3. Jadi 3 tempat penyebutan Wahhab. Iya. Taib. Ada nama Abdul Wahhab di sini? Ada nama Abdul Wahhab? Abdul Wahhab. Nikmal ism. Sebaik-baik nama. Taib. Maksudnya ada faedah dari Syekh Shalih Fauzan di dalam Syarah Kitab Tauhid. Bab tentang menyandarkan nama anak kepada Allah. Menyandarkan nikmat. Mirip, ini pembahasannya mirip. Dia sebutkan situ di antara bentuk kesyukuran seorang hamba yang Allah anugerahkan anak, dia sandarkan anak itu dari sisi penamaannya kepada Allah. Itulah Abdu, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahhab. Itu di antara bentuk kesyukuran. Karena menyandarkan nikmat kepada Allah. Dalam kitab Tauhid ada bab qaulihi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsarumul kafirun. Bab tentang mereka mengetahui, meyakini, mengikrar
bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, tsumma yungkirunaha. Mereka mengingkarinya. Datang penafsiran dari Mujahid, dari beberapa orang tabi'in, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Syekhul Islam menjelaskan ayat itu, beliau bawakan menyebutkan riwayat tentang ucapan dan kebiasaan orang-orang musyrikin ketika turun hujan. Apa kata Allah? Asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Hambaku terbagi dua. Ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Siapa yang beriman kepada Allah? Yaitu ketika turun hujan, dia mengatakan mutirna bifadlillah. Kami dihujani. Kami dihujani dengan keutamaan Allah. Hujan dari Allah. Terus yang kafir kepada Allah siapa? Orang-orang musyrikin jahiliyah. Ketika turun hujan, mereka mengatakan apa? Mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami dihujani dengan bintang ini. Kami dihujani dengan rasi bintang itu. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu itu nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Mereka sandarkan nikmat kepada selain Allah, termasuk anak. Ya, makanya wajar ketika Nabi katakan sebaik-baik nama yang Allah paling cintai, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Demikian yang lainnya dari bentuk nama yang disandarkan kepada Allah. Itu dari bentuk kesyukuran. Paham ya? Taib. Sekarang makna Wahhab. Makna Wahhab, apa maknanya Wahhab? Huwa katsirul hibah wal minnah wal atiyah. Wahhab artinya katsir. Ya, pasti ini maknanya. Tidak yang lain. Bermakna kasrah. Kenapa? Wahhab wazannya fa'al. Fa'al. Mubalaghah. Berlebih-lebihan. Banyak kasrah. Nah, beda kalau wahib. Wahib berarti menghibahkan. Yang menghibahkan. Wahib. Fa'il. Tapi kalau ganti wazannya fa'alun. Wahabun. Beda. Yang hibahnya tidak pernah berhenti. Yang hibahnya tidak pernah berhenti. Mutawaliyah. Mutatabi'ah. Hibahnya Allah. Hibah ba'dal hibah. Pemberian setelah pemberian. Itu Wahhab. Paham ya? Makanya ketika disebutkan maknanya, Wahhab artinya apa? Kasir, kasir, kasirul hibah. Yang banyak hibahnya. Tidak pernah berhenti. Wal minnah, anugerah. Nah, kalau orang Makassar terjemahkan anugerah, anugratis. Ya ada kemiripannya. Itu kan anugerah bahasa kita ya. Bahasa Arabnya ya pendekatannya minnah. Ya. Anugerah, pemberian. Wal atiyah. Sama, pemberian. Atiyah. Ya. Wa fa'al ini maknanya dari sisi bahasa Arab. Fa'al fi kalamil Arab lil mubalaghah. Fa'al wahhab. Sama ya? Hurufnya. Fa'alun wahhabun. Wa fa-nya, ha, ainnya, alif, ada alif, ba-nya, ba-nya lam. Fa'alun wahhabun, sama. Pas. Nah, makanya maknanya yang hibahnya, pemberiannya tidak pernah berhenti. Fallahu jalla wa ala wahhabun. Maka Allahu jalla jalaluhu wahhabun. Sang pemberi hibah. Yahibu li ibadihi min fadlihil azim. Yang memberikan hibah kepada hambanya. Kata Allah, yahabu liman yasha'u inasa. Wa yahabu liman yasha'u dzukur.
Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ini anak ini. Anak, tentang anak. Kata Allah, Allah memberikan hibah bagi seorang anak perempuan. Dan Allah memberikan anugerah hibah bagi seorang anak laki-laki. Afwan, wa yuzawwijum dzukrana wa inasa. Dan sebagainya, ada yang Allah anugerahkan kembar. Setelah Allah sebutkan sendiri perempuan, sendiri laki-laki, kemudian Allah pasangkan kembar perempuan dan laki-laki. Zawijuhum, dipasangkan. Ada yang kembar laki-laki, ada yang kembar perempuan. Bahkan ada kembar 3. Setelah itu, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah jadikan sebagiannya mandul. Tentunya dengan hikmah Allah. Ada yang sudah berusaha, mungkin bertahun-tahun dulu diuji kesabarannya, tidak berhenti dia berdoa kepada Allah Jalla Jalalu, diberikan. Seperti Nabi Zakaria. Ya? Makanya kata Allah, wa wahabna lahu Yahya. Hibah lagi dibahasakan. Wa wahabna lahu Yahya. Kami hibahkan kepada Zakaria Yahya. Sampai Zakaria minta tanda. Apa tandanya saya akan diberikan anak? Istri saya sudah tua, tidak bisa lagi, sudah menopause, istilahnya saya juga sudah tua. Tapi berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan saya sendiri. Engkau sebaik-baik yang mewariskan, yang memberikan. Baik, sudah? Ini hibah ya. Wa yuwali alaihimun ni'ama. Dan Allah yuwali. Yuwali artinya berketerusannya. Mutawaliyah. Tidak putus. Ya. Terus diberikan kepada mereka. An-ni'am. Nikmat. Ni'mah. Ba'da ni'mah. Nikmat setelah nikmat. Hanya orang kadang hanya ingat ketika diuji. Iya kan? Lupa sekian banyak nikmat yang tidak terhingga dari Allah. Yang tidak terputus dari Allah. Jalla Jalalu. Diuji sekali, sudah mengeluhnya luar biasa. Iya, seakan-akan tidak pernah dapat nikmat. Seakan-akan tidak pernah diberikan kesenangan. Hanya sekali diuji. Wala nabluwannakum bisyai'. Allah katakan sedikit itu ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in. Syai'in qalil. Sedikit. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji mereka dengan sedikit dari rasa takut. Sedikit dari rasa lapar. Sedikit dari kurangnya harta. Sedikit dari kurangnya buah. Gagal panen lah. Ya. Datang angin yang kencang, gagal panennya. Kenapa Allah katakan sedikit? Coba kamu bandingkan dengan pemberian selama ini. Sedikit. Pemberian Allah bertahun-tahun. Dari awal kita di dalam perut ibu kita, nanti saya sebutkan. Iltibas dari ucapan Ibnu Qayyim. Dari segumpal darah kita di dalam rahim. Sebelum ada ruhnya. Sudah Allah berikan anugerah, pemberian, nikmat, makanan, minuman. Jelas ya? Wa yuwassi'u lahum fil ata. Dan Allah luaskan, lapangkan mereka. Hamba-hambanya. Fil ata. Dalam pemberian. Kita minta sedikit segini, diberikan lebih. Bahkan belum kita minta, sudah dikasih. Belum kita minta, sudah dikasih. Itu tausi', iya, perluasan dari Allah. Diluaskan, dilapangkan rezekinya. Dari arah yang tidak sangka, bukan dari satu arah saja, banyak. Datang dari jalur ini, datang dari jalur itu, luas. Baik, yang dimana kalau dia melihat bagian orang ada yang disempitkan, bukan diputuskan rezekinya. Kalau putus sudah mati sudah, tapi disempitkan. Itu tadi kita dengarkan salat maghrib ayatnya.
Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini tausiah. Adapun seorang hamba ketika dibala, diuji, bentuknya bagaimana? Fa akramahu wa na'amah. Diberikan kemuliaan dan diberikan kesenangan, nikmat. Padahal ini ujian, kata Allah. Diberikan bala, bentuknya kesenangan, ujian. Dia katakan, fayaqul rabbi akraman, Allah Rabbku memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Ma makna qadar? Apa makna qadar? Disempitkan. Adapun seorang hamba ketika diuji, dibala, bentuknya faqadara alaihi rizqah, disempitkan rezekinya. Bukan dikatakan diputuskan, dihentikan. Kalau dihentikan mati sudah. Ada tapi tidak seperti yang luas. Paham ya? Tidak seperti yang sebelah diluaskan rezekinya. Dia ada tapi sempit. Fayaqulu rabbi ahanan. Hamba ini mengatakan Allah menghinakanku. Jadi dia mengukur cinta dan benci Allah. Apakah Allah memuliakan atau menghinakan? Dia nilai dari pemberian dunia. Dia menilainya dari pemberian duniawi. Maksudnya kalau orang kaya dilapangkan berarti Allah senang sama dia. Kalau ditahan rezekinya disempitkan berarti Allah benci sama dia. Itu tolak ukur manusia. Ini Allah sebutkan dalam bentuk celaan. Tidak benar itu cara pandangnya. Bukan itu tolak ukur kebahagiaan. Jelas ya? Iya. Wa yujzilu lahum fin nawal. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pemberian yang melimpah. Iya. Yang sangat banyak. Jazilan. Banyak sekali pemberian. Faja'atis sifatu ala fa'al, maka datang nama ini dengan bentuk fa'al, wahab. Kenapa? Likasrati dzalika wa tawalihi wa tanawwu'ihi wa si'atihi. Karena pada kenyataannya nikmat Allah itu datang tawali. Ya. Karena banyaknya nikmat itu dan berketerusannya, paling menyusulnya, susul menyusulnya nikmat itu, tawali. Dan berjenis-jenisnya nikmat itu, tanawu. Ya kan? Ada nikmat makanan minuman, ada nikmat kesehatan. Ada nikmat waktu luang. Ada nikmat ilmu. Ada nikmat guru yang mengajar. Ya, ada nikmat bisa mendapatkan kitab-kitab ilmu, kitab-kitab ulama. Ada nikmat diberikan pemahaman Al-Quran. Ada nikmat diberikan pemahaman bahasa Arab, bisa baca kitab. Nikmat semua. Kalau dirinci tanawunya. Ya. Ada nikmat orang diberikan kecerdasan atau kemampuan untuk bangun bangunan. Nikmat. Allah jadikan itu untuk jalur rezeki dia. Ada yang diberikan kemampuan untuk bisa elektronik. Dijadikan jalur rezeki dia untuk nafkah keluarganya. Kenapa dikatakan nikmat? Ada orang tidak bisa cari penghasilan. Sulit dia. Tidak ada keahliannya. Bisanya apa? Bingung dia. Nikmat, ini tanawu. Iya. Berjenis-jenisnya nikmat, hibah dari Allah. Wasi'ati, dan luasnya itu. Pemberian Allah. Paham ya? Wahwa, makanya dia datang dalam bentuk wahab fa'al. Dan itu musyahad ikhwan, musyahad. Disaksikan dengan mata kepala sendiri. Makanya kata Allah, ya'rifuna ni'mat Allahi, tsumma yunkirunaha. Mereka orang kafir pun akui itu nikmat dari Allah. Mereka tidak pernah usahakan itu di dalam janin. Ketika mereka masih bayi, Allah putuskan satu jalur rezekinya, tali pusar, keluar dia, putus. Diganti dengan 2 jalur rezeki lagi. Orang kafir paham. Kita belum bekerja, kita belum, IQ ini belum bisa digunakan. Belum bisa apa-apa. Rezekinya ada. Hibahnya Allah ada di situ. Makanya kata Allah, ya arifun. Mereka faham itu nikmat dari Allah. Tsumma yunkirunaha. Mereka ingkari.
Mereka kufuri nikmat itu. Wa huwa subhanahu biyadihi khazainu kulli syai'. Dialah Allah yang di tangannya seluruh perbendaharaan sesuatu, wa malakutis samai wal ard wa maqalidil umur. Di tangannya lah seluruh kerajaan-kerajaan malakut di langit dan di bumi. Allah yang kuasai. Hah? Di atas langit ada penghuninya. Ya kan? Banyak makhluk di sana. Banyak kegiatan di sana. Malaikat, sholat, naik turunnya mereka, ibadahnya mereka di Baitul Ma'mur, itu kegiatan malakut. Tapi fis sama, Allah yang kuasai itu, Allah yang ngatur semua. Kalau Allah katakan kamu turun, turun. Naik turun. Ya. Allah katakan kamu naik, dia naik. Malaikat. Nah, di bumi juga ada kegiatan manusia, makhluk, hewan. Keluar masuknya dia di dalam tanah sarangnya. Manusia dengan segala aktivitasnya, kerja, ibadah, sana sini semuanya. Hah? Allah yang kuasai. Coba. Tanpa menyibukkan Allah, urus yang atas tersibukkan dari yang bawah. Dan sebaliknya, lah. Jelas ya? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah penguasa. Wa maqalidil umur. Maqalidnya umur. Perubahan-perubahan. Seluruh perkara, perpindahan-perpindahannya. Tempat pulang dan perginya sesuatu itu. Allah Subhanahu wa taala yang aturnya, yang mengaturnya. Yatasarrufuhu fi mulkihi kaifa yasha. Dan Allah yatasarraf, mengatur. Tasarruf itu antum kalau punya uang, hak antum. Antum yatasarraf itu uang terserah. Antum mau tahan, bisa. Antum mau keluarkan, bisa. Antum mau tukar, bisa. Antum mau belanjakan, beli apapun, bisa. Berarti antum yang atur itu uang. Paham? Mau apakan? Karena ya ada dalam kepemilikan antum. Tasarruf ya, tasarruf. Nah, kita semuanya makhluk bawah, makhluk atas, Allah yang kuasai. Allah mau apakan apapun kita, Allah Subhanahu wa taala sesuai kehendaknya. Nah, disinilah ini ilmunya sebenarnya. Iya kan? Sehingga seorang itu bisa bersabar dengan apa yang Allah ambil darinya yang dicintai. Karena dia yakin, oh iya, maunya Allah. Punyanya. Miliknya. Di bawah pengaturannya. Kita bisa apa? Pasrah manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sini ilmunya. Ketika kita meyakini bahwa Allah yang memiliki segalanya. Berarti apa yang kita miliki? Hibah. Iya kan? Dikasih. Kan Allah Wahhab. Allah Subhanahu wa taala Wahhab. Kita bisa apa? Taib. Fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah, lihat ini Syekh, kita di bawah ini ikhwan sekalian. Kayak terhipnotis. Iya kan? Kita tanpa sadar kita di bawah. Tadi kita bahas tentang anugerah. Kenapa tentang takdir ini? Lihat, fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini kalimat tentang takdir ini. Lihat, kata Syekh, apa yang Allah kehendaki pasti kana, terwujud, ada, terjadi. Wa ma lam yasha', apa yang Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang maksa Allah untuk wujudkan itu. Kalau Allah tidak inginkan. Loh, tadi kita bahas Wahhab, pemberian. Kenapa lari? Nah, masa takdir. Kita tidak sadar. Dibawa ke situ. Karena itu dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala, pemberiannya. Ya kan? Tidak ada yang keluar dari situ, ikhwan. Terkait betul. Berarti ini salah satu jalur sebenarnya, walaupun banyak jalurnya, ya kan? Salah satu jalur ilmu bagaimana seorang itu bisa beriman dengan takdir Allah ketika dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya. Itu dia. Kaitannya di situ. Makanya Syekh langsung terhubung dengan takdir.
terhubung dengan takdir. Ya. Kita sedang tidak bahas nama Allah Al-Qadir nanti. Kita sedang tidak bahas nama Allah Al-Qadir, yang menakdirkan, yang maha mampu. Tidak, belum. Kita baru bahas Al-Wahhab, pemberian. Tapi kita terbawa dengan kedalaman ilmu itu. Itulah fikih Asmaul Husna. Fikihnya itu. Terikat, terkait nama yang satu dengan nama yang lainnya. Maka kalau kita kaitkan di sini, bisa kita kaitkan lagi nama yang satu, maka ujungnya adalah kembali kepada lafzul jalalah. Kalau begitu, ketika kita yakin Allah yang berikan segalanya, berarti cuma Dia yang disembah. Allah, lafzul jalalah. Maknanya ma'bud. Tidak ada yang lain. Dia tempat kita serahkan ibadah kita. Tempat kita mengadu. Karena Dia yang punya semua. Tempat kita meminta. Wahhab. Namanya saja Al-Wahhab. Jelas ya? Taib. Yu'ti may yasha. Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yamna'u may yasha. Allah menghalangi pemberian itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Seperti terhalanginya pemberian hidayah kepada Fir'aun, terhalanginya pemberian hidayah kepada Abu Thalib, dan yang lain. Yamna' itu namanya, yamna'. Menghalangi pemberian. Karena kenapa? Allah Wahhab. Terserah Allah siapa yang memberikan hibah, siapa yang tidak. Kenapa? Allah Al-Wahhab. Dengan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita kaitkan lagi nama Al-Wahhab, bisa kita kaitkan kepada nama Al-Hakim. Hikmah Allah. Siapa yang Allah kasihkan hibah, siapa yang Allah tahan hibah dari dia. Kenapa? Allah Al-Hakim. Dengan hikmah, tidak ada dizolimi di situ. Ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Taib. Kemudian, la mani alima a'ta. Tidak ada penghalang bagi siapa yang Allah akan berikan. Tidak ada penghalang. Walaupun manusia seluruhnya berusaha untuk menghalangi pemberian itu untuk hamba itu. Yang Allah sudah kehendaki untuk diberikan. Seperti hidayah misalnya. Walaupun dihalang-halangi. Dicegah. Sudah direncanakan makar untuknya. Lihat ketika ucapan orang-orang musyrikin kepada Nabi. Yang pada waktu itu masih sedikit jumlahnya mereka di Mekah. Ada dalam ayat dalam surah Al-Imran. Qad jama'u lahum fakhshawhum. Wahai Muhammad, saya beritahu kau, mereka itu sudah berkumpul banyak. Qad jama'u lahum fakhshawhum. Takut kau, sudah berencana jahat itu, sudah berkumpul di sana mengumpulkan pasukan, senjata. Takut kau? Takut Nabi? Tidak. Bertambah, kata Allah, bertambah imannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Dipertakuti Nabi oleh orang musyrikin. Innan nasa qad jama'u lahum fakhshawhum. Manusia sudah berkumpul untuk membuat makar, untuk membunuh dan seterusnya. Tapi Nabi dan para sahabat pada waktu itu masuk Islam tidak takut. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu salah satu contoh itu. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan. Wala mu'tiya lima mana'. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi kepada apa-apa yang Allah cegah, Allah larang, Allah tahan. Ya? Seperti misalnya hidayah kepada Abu Thalib. Sudah ditalkin, sudah diajak untuk Islam, sudah Nabi sudah mengeluarkan segala kemampuannya, usahanya untuk agar pamannya tercinta masuk Islam. Tapi tidak ada yang upaya kecuali dari Allah. La mu'tiya lima mana. Tidak ada yang bisa beri. Tidak ada yang bisa beri. Bahkan usaha Nabi tidak sampai di situ.
Ketika meninggal pamannya, Nabi mengatakan, la astaghfirunna laka malam unha angka. Wahai pamanku, saya akan mintakan ampunan untukmu selama saya tidak dilarang. Ini sudah meninggal ini paman. Turun ayat menegur. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal di kekufuran walaupun keluarganya. Apalagi cuma paus, bukan keluarga. Hah? Ah. Meninggal dimintakan ampun, didoakan. Nggak bisa. Ini Nabi ini. Saya juga baru paham, saya baru tahu juga kemarin. Ditanya, apa hukumnya, betul naik kertas ditanya, apa hukumnya mendoakan orang yang sudah mati kekufuran? Ya. Saya jawab tentang kisah itu. Nabi saja ditegur oleh Allah. Tapi saya anggap ini pertanyaan biasa. Ternyata setelah taklim ada ikhwan ingatkan, Ustaz, jangan-jangan itu. Nah, kenapa? Baru meninggal ini dan itu. Ada yang doakan. Oh, saya baru tahu. Ternyata sudah beberapa hari lalu. Tidak boleh didoakan orang yang meninggal kekufuran. Walaupun siapa. Jelas ya? Itu pelajaran bagi kita semua. Nabi ditegur oleh Allah, tidak boleh memintakan ampunan, memintakan kebaikan apapun. Taib. Fahuwa subhanahu yahabu liman yasha'u ma yasha'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hibah, pemberian liman yasha'u ma yasha'. Bagi siapa yang Allah kehendaki ma yasha'. Dan apa-apa yang Allah berikan. Maksudnya Allah yang pilih siapa saya mau kasih. Dan Allah yang pilih apa saya mau kasih. Man dan ma. Man, siapa yang mau dikasih. Ma, apa yang saya mau kasih. Allah yang tentukan. Allah yang berikan. Kepada siapa dan apa yang mau diberikan. Paham ya? Karena kita semua diberi sebenarnya. Hanya Allah pilih. Kalau si fulan, ini mau deh, saya kasih. Karena kalau ini, bahaya bisa putur dia. Bisa putur dia. Bahaya agamanya. Bahaya untuk dunianya. Saya tahan yang ini, saya kasih yang ini. Si fulan, cocok di ini dia. Kita minta ya Allah berikan ini. Lain yang diberikan. Kenapa? Allah tahu kita tidak. Bisa jadi kita minta, kita cinta, kita ingin dapat itu. Ternyata bahaya untuk agama, bahaya untuk dunia, bahaya untuk keluarga. Allah tahan. Justru Allah berikan apa yang terbaik. Kuncinya satu. Husnudzon itu saja. Ya kan? Tapi ada yang bisa sampai ke sana, tetap dia berhusnudzon sama Allah. Ada yang, saya sudah berdoa, lamanya aku berdoa, di dalam sujud. Ada juga yang berdoa yang mungkin yang istiqjal dalam doanya. Buru-buru tergesa-gesa ingin dikabulkan. Diberikan. Antum tahu Nabi Musa? Hah? Berdakwah kepada Firaun berapa lama? Berdoa berapa lama? Coba antum tak berapa lama ditindas itu Bani Israel, coba. Terakhir, qad ujibat da'watukuma fastaqima, kata Allah. Wahai Harun dan Musa, dijawab doamu sekarang ini, sudah. Istiqomahlah di situ. Bertahun-tahun lamanya. Ditindas oleh Firaun. Kita baru kemarin, baru 1 pekan lalu. Ya kan? Sudah, nggak bisa main kayaknya. Baru berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu Nabi Musa alaihissalam. Bertahun-tahun, bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir kalau tidak salah dan ahli tafsir, berpuluh-puluh tahun itu baru dikabulkan. Qad jibat da'watukuma, telah dijawab sekarang doa kalian berdua. Musa dan Harun. Taib. Wala tazal, kita selesaikan ini ya, paragraf sampai paragraf di sini. Wala tazalu hibatuhu ala abdihi mutawaliyah. Terus menerus hibahnya Allah atas hambanya mutawaliyah. Merentet. Bersusun mutawaliyah. Ini lagi, terus. Mutawaliyah.
Wa atayahu lahu mutataliyah. Dan pemberian Allah untuk hambanya mutataliyah. Berturut-turut. Mirip mananya, mutawaliyah. Fi ata'in daimin. Pemberian yang terus menerus. Sakha'un mustamir. Sakha. Kebaikan pemberian yang mustamir. Terus berjalan. Yajudu bin nawali qabla su'al. Masya Allah. Ini jadi status ini mantap. Ini nih, lihat ini. Indah sekali ini ucapan ini nih. Yajudu bin nawal qabla su'al. Hanya kalau orang yang paham bahasa Arab, oh indah ini. Apa kata-kata orang itu, apa kata-kata puisi, apa itu, tidak ada gunanya. Ini. Yajudu bin nawal qabla su'al. Allah memberikan kedermawanan, kebaikan, pemberian sebelum minta kita. Yajudu bin nawali qabla su'ali. Jud itu jud, kedermawanan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemberian-pemberian yang banyak qabla su'al, sebelum meminta. Min hinin wudi'at an-nutfah nutfatu. Min hina wudi'at an-nutfatu fir rahim. Ketika di awal kali diletakkan nutfah, air mani, setetes mani, dari sini kita dicipta, ya, di rahim ibu. Paham ya? Maksudnya ketika berhasil, mimmaniin idza tumna, khuliqa mimma indafiqa. Allah cipta manusia dari air yang terpancar. Yakhruju min bainus sulbi wat tara'ib. Yang air itu keluar dari mana? Antara paha. Ya. Jadi ketika setetes mani itu jadi ya anak. Ya. Maka kata beliau, fa ni'amuhu wa hibatuhu lil janin fi batni ummihi darah. Maka dari situlah awal kali, ya, dari situlah nikmat-nikmat Allah, hibahnya Allah untuk janin itu, kan sudah jadi ya. Di dalam perut ibunya darah berjalan, mengalir darah. Terus ada. Lewat mana rezekinya? Apa yang dimakan ibunya, makan dia. Makanya jadi dari tetes air jadi segumpal darah. Kan berkembang terus. Diberikan kutnya, gozaknya. Nah, asupannya ada. Dari segumpal darah jadi segumpal daging. Ya kan? Segumpal daging diberikan tulang-tulang. Jadi, itu kan ruh. 120 hari. 4 bulan. Ada ruhnya. Ditiupkan rezekinya. Ajalnya. Dan seterusnya dari takdirnya. Baik. Yurabbihi ahsana tarbiyatin. Allah merawatnya dengan seindah-indah perawatan, tarbiyah, seindah-indah penjagaan. Fa idza wadu'athu ummu atafa alaihi walidayhi. Lihat, ketika ibunya melahirkannya, mengeluarkannya dari kandungannya, orang tuanya janin ini sayang sama dia. Dari Allah itu, dari Allah. Kita tidak sadar, dari Allah itu. Tidak ada itu lahir anaknya, walaupun ada tapi itu sudah di luar dari fitrahnya dia. Tapi dia tidak bisa bohong itu fitrahnya. Dengan penyesalannya mungkin, ada yang mungkin lahir dia buang anaknya karena dengan alasan tidak bisa menafkahinya, menghidupinya. Ada karena na'udzubillah anak zina dan seterusnya, tapi fitrahnya tetap. Dia tidak bisa bohongi itu. Jadi kata Syekh, lahir dari rahmat Allah, pemberian Allah tidak putus. Dari pemberian Allah, Allah berikan ke dalam hati orang tua janin itu, baik itu rasa kasih. Iya, senangnya orang tuanya, Masya Allah. Tidak ada itu, pas lahir, banting, pang, pong. Tidak ada. Hatta singa, binatang yang kita lihat buas pun seperti itu. Sudah kita bahas ini. Iya kan? Sudah kita bahas. Dari sifat, tapi ingat,
Rahim, Rahman. Itu hibah dari Allah kepada orang tuanya janin. Taib, sudah? Warabbahu bini'amih. Allah tarbiyah, Allah rawat, Allah pelihara. Tapi melalui orang tuanya. Hatta yablughu asyuddah, sampai dia dewasa. Makanya ikhwan, orang tua yang bekerja, ingat ini para orang tua. Orang tua yang bekerja, banting tulang, ingat bisa jadi rezeki yang kita dapatkan itu rezeki anak kita yang Allah titipkan untuk melalui kita. Dia belum bisa bekerja itu. Tapi Allah sudah jamin rezekinya. Dia keluar dari perut membawa rezekinya. Mana? Allah berikan, dititipkan dari ke orang tuanya. Buktinya orang tua dapat hasil, dapat uang sedikit, dapat rezeki, pulang dia kasih makan sama anak istrinya. Berarti rezeki anaknya di situ. Paham? Jangan, saya kerja ini. Iya. Anakmu sudah lahir. Yang mungkin sebelum anakmu lahir agak sempit kamu sedikit. Saya jelaskan satu hadis. Ada dua bersaudara ini. Satunya kerja, satunya tidak ada kerjanya. Apa kerjanya? Duduk di depan Nabi ambil hadis. Yang kerja datang, ya Rasulullah, saudaraku itu pengangguran, tidak ada kerjanya. Capek kerja. Tidak ada kerjanya dia. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi Allah berikan kamu rezeki karena saudaramu. Karena saudaramu. Allah berikan kamu rezeki karena saudaramu. Ya. Taib. Sampai dia dewasa. Yataqallabu fi ni'amillah. Berbolak-balik dengan nikmat Allah. Wa mawahibihi. Dan pemberian-pemberiannya. Muddatan hayatihi. Selama hidupnya. Masya Allah. Ini bisa kita hitungin jamaah sekalian. Luar biasa. Wa idza kanat hayatuhu alal iman wa taqwa. Tapi ketika janin ini, subhanallah, hidupnya janin ini besar, dia dewasa, penuh dengan iman, takwa, dapat hidayah, fahad asyrafu hibah, masya Allah. Maka ini, ingatlah kata beliau, ini adalah semulia-mulia hibah. Sebelumnya itu orang kafir juga dapat itu. Tapi ketika dia hidup dengan iman dan hidayah, takwa dari Allah, maka itu adalah semulia-mulia hibah. Fa idza tawaffahu Allahu ala dzalik nala minal mawahib ad'af. Ketika dia meninggal dari ketakwaan dan iman, maka dia dapatkan lagi hibah Allah. Betul-betul Allah ini wahab betul. Tidak putus hibahnya. Dapat lagi hibah di jannah Allah. Sebelumnya di alam barzakh. Ad'af. Berlipat-lipat hibah Allah. Makana alaihi fid dunya mimma a'addahu Allah Ta'ala li ibadil mu'minin al-muttaqin. Yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mimma la ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dari pemberian yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran. Masya Allah. Jelas ya? Itu dari semulia-mulia hibah. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu. Mohon disebutkan Ustadz dalil bahwa manusia itu punya kehendak, diberi kehendak. Antum kesini diseret, dipaksa antum. Yang bertanya. Antum sendiri kan? Itu dalil. Antum yang pilih, antum yang ambil kunci motor, antum yang putar kuncinya, antum yang jalan, antum yang gas. Antum yang pilih. Kalau antum tadi tidak memilih itu, antum tinggal di rumah. Kalau yang antum maksudkan dalam dalil Qur'ani ya ada dalam Al-Quran. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Bagi siapa yang mau istiqamah, silahkan. Tafadhol. Masyiah Allah tetapkan untuk hamba. Liman sya'a minkum, kalian ayyastaqim, silahkan.
Wa mata syauna, tidaklah kalian berkeinginan, berkehendak kecuali kehendak kalian di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil ya. Masih banyak dalil yang lain. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.